Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama membaca qasidah Ya Rabbi Hayyi Lana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع أئمة مذاهب الأربعة المجتهدين في سبيل الله رب العالمين وإلى أرواح الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ السمن المدني والشيخ عبد القادر إبراهيم الجنبي والشيخ نور الدين عبد الغني الجنبي والشيخ سراج الدين محمد محمد والشيخ حسن العارفين وخصوصا المصنف هذا الكتاب الشيخ إبراهيم الباجوري والشيخ النواوي المكتني وجميع أساتذتنا وأستاذاتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم بمحدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال أيضا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Hadirin hadirat yang berbahagia,
Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian kita. Pada waktu yang lalu kita telah membahas tentang sifat Allah yang wajib bagi Allah itu qudrat, iradah. Sekarang masuk kepada sifat yang baru, pembahasan yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Thumma qala wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-'ilmu. Dan wajiblah pada haknya Allah Ta'ala al-'ilmu, apa bersifat Maha mengetahui. Allah itu bersifat ilmu. Wa hiya, dan adapun ilmu itu adalah sifatun mawjudatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala ya'lamu bihal asya'a. Wahia, adapun ilmu itu adalah sifatun, satu sifat mawjudatun yang wajib ada, qadimatun lagi sedia, qa'imatun yang berdiri sendiri, bidzatihi ta'ala dengan zatnya Allah Ta'ala. Ya'lamu, yang maha mengetahui siapa Allah, biha dengan adanya sifat ilmu, mengetahui al-asya'a akan segala sesuatu. Minal wajibati, daripada perkara-perkara yang wajib, wal jaizati, perkara-perkara yang jaiz, wal mustahilati, dan segala perkara yang mustahil. Ala wajhil ihatati ala ma hiya alaihi tafsilan. Ala wajhil ihatati, berdasarkan ihatah, meliputi, ala ma hiya alaihi, sebagaimana adanya, tafsilan secara terperinci. Ala ma hiya alaihi, sebagaimana adanya, tafsilan secara terperinci. Ya, Allah itu mengetahui segala yang wajib, mustahil dan harus, itu meliputi galo-galo. Ya, macam mana tahunya Allah? Ala ma hiya alaihi, ya macam itulah Allah tahu. Ya. Fahamnya Allah itu lebih faham daripada kita. Secara terperinci, mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil, mulai dari yang nampak sampai tersembunyi, semuanya Allah ketahui. Faya'lamu subhanahu wa ta'ala, maka maha mengetahuinya Allah subhanahu wa ta'ala itu, ma la nihayata lahu, tiada sesuatu itu la nihayata, tiada berkesudahan lahu bagi Allah Ta'ala, tafsilan secara terperinci. Kekamalatihi, seperti kesempurnaannya Allah Ta'ala, wa anfasi ahli jannati, dan nafs individu-individu ahli jannah. Fata'allaqul ilmi wa anfasi ahli jannah, dan seperti nafs-nafsnya, individu-individunya ahli jannah, ciri-ciri penduduk syurga yang Allah tahu, Allah Maha tahu. Fata'alluqul ilmi, maka ada ta'alluqnya ilmi, hubungannya ilmu sifat Allah itu wahidun, hanya satu. Ialah satu. Apa dia? Tanjiziyun qadimun. Ta'alluqnya adalah tanjiziyun qadimun. Tanjiziyun, pelaksanaannya, qadimun, sedia. Ya. Ilmu Allah itu tanjiziyun qadimun. Maksudnya tadi apa? Pelaksanaannya sedia, selalu ada. Ilmu Allah selalu ada, tak bisa dipungkiri. Sama dengan Allah membuat hari itu hujan. Saya mulai dari subuh tadi, saya ingat saya. Mulai dari subuh tadi lah hujan. Saking kena subuh tadi hujan, banyak orang yang tak ada sahur. Ngapa? Tidur. Tahu-tahu terbangun, terang hari tu. Nengok hari jam 7, siapa dengan jam 9? Ada terbangun jam 9. Allah. Ngapa? Apakah Allah tak tahu? Allah Maha tahu. Ya. Ada yang terbangunnya itu terliwat, subuh terliwat, sahur terliwat. Cuman yang banyak disesali, rugi ni hari aku tak ada sahur. Sahur disebut. Cuba disebut rugi ni hari aku tak ada sembahyang, ya Allah. Macam tu, kau tak sahur disebut. Kalau suruh masuk, banyak macam tu.
Akhirnya apa? Makan, nyam-nyam, bucu rumah kan. Lagi tengok orang puasa bang, puasa. Himpin-himpin, lupa. Jadi itu ilmu Allah. Ilmunya Allah. Muhitun, meliputi segala sesuatu. Muhitun bi kulli syai'. Ya. Ta'alluqnya sifat ilmu satu, tanjiziyun qadim. Ya, Allah itu Allah memang memperbuat. Sampai sekarang kenapa orang tu Allah memperbuat. Sifat ilmunya Allah tahu. Ya, kau kaget banyak yang tidur. Allah tahu, tahunya Allah. Tahunya Allah tak sama dengan tahunya kita. Fahuwa ta'ala alimun bi jami'il ma'lumati. Fahuwa maka adapun Allah Ta'ala alimun maha mengetahui bi jami'il ma'lumati dengan segala yang maklum. Muhitun bi jami'i ma yajri. Muhitun meliputi bi jami'i ma dengan segala sesuatu yajri yang berlaku tahta tukhuli, mulai dari paling bawahnya bumi, kerak-keraknya bumi Allah tahu, ila a'las samawati sampai paling tingginya langit Allah tahu. Tahu kalau Allah la ya'zubu an ilmihi mithqala dzarratin fil ardi. La ya'zubu tidak tidak terrahasia, tidaklah itu menjadi rahasia an ilmihi daripada ilmunya Allah Ta'ala apa mithqalu dzarratin, apa sekecil zarrah pun fil ardi yang ada di bumi, wala fis samai, bahkan yang ada di langit. Tak ada yang disembunyikan daripada Allah, walaupun seberat biji zarrah yang ada di bumi, dan tidak pula yang ada di langit. Bal ya'lamu dabiban namlatis sauda, bahkan Allah itu ya'lamu mengetahui sekecil-kecilnya hewan semut yang paling kecil yang berwarna hitam ala sakhratis samai, yang berada di tempat yang paling gelap, fil lailatil zulama'i, di malam yang sangat gelap, bi'ilmin qadimin azaliyin, dengan pengetahuannya Allah qadimin yang sedia, azaliyin lagi azali. Nah, itu sifatnya Allah, itu sifat azali. Ya. Sampai semut yang paling kecil, yang paling hitam, yang paling buruk rupanya Allah itu tahu. Di tempat yang paling gelap tersembunyi, di malam yang paling gelap Allah tahu. Allah tahu galau-galau. Kenapa? Karena pengetahuan Allah itu qadimun azaliyun. Pengetahuan Allah itu adalah qadimun azali. Qadim sedia, azali. Apa azali tadi? Mulai dari zaman sebelum diciptanya segala sesuatu Allah sudah tahu. Jadi jangan cuba-cuba. Kalau kita kehilangan dompet sekok bel pening kepala. Ya. Kalau Tuhan Allah, tidak. Allah itu Maha mengetahui. Ya. Lam yazal mausufan bihi fi azalil azali. Lam yazal, senantiasa mausufan, disifati bihi dengan Allah Ta'ala fi azalil azali, dari azalinya azali. Ya. Dari semenjak azalinya zaman. Faidatun, satu faidah, ta'alluqul iradati tabi'un li ta'alluqil ilmi fit ta'aqquli. Ta'alluqul iradati, adapun hubungannya sifat iradat, ta'alluqnya sifat iradat, tabi'un mengikut li ta'alluqil ilmi, li ta'alluqil ilmi, kepada ta'alluqnya sifat ilmu. Hubungannya sifat ilmu fit ta'aqquli, secara pemikiran faqat saja. La fil khariji, tidak secara kharij pada kenyataan. Li'annahuma qadimani, karena sesungguhnya sifat iradat dan ilmunya Allah qadimani, keduanya qadim. Bermakna annaka tata'aqqalu awalan, bi'annaka, dengan makna annaka sesungguhnya tata'aqqalu, berpikir awalan, pada dahulunya. Kalau kita berfikir dulu baru tahu. Kalau Allah tak perlu berfikir, dia sudah tak tahu.
Kalau dukun macam mana guru? Apa? Ada kita datang, wah aku dah tahu kau tu jadi kau ajar cahaya aman. Ya. Sepadik-padiknya dukun itu ilmunya dari syaitan. Yang kedua ada dukun loloi. Kau anak kau bertiga berdua, dua dah anak kau. Iya wak. Kau kerja di situ kan? Iya wak. Bini kau itu kan? Iya wak. Dia pada tahu dari Facebook. Dukun gini gampang. Buka Facebook, buka Instagram, tahu kalau sifat awak. Itu maka baru tahu. Na'udzubillah, jangan ke dukun. Ya, na'udzubillah. Bahawa siapa yang mendatangi dukun, dalam hadis yang lain dikatakan termasuk dosa besar mendatangi dukun itu. 40 hari, 40 malam. Besok amal kita, pahala ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ya. Ilmunya Allah itu tidak ada paket berfikir. Kalau kita berfikir dulu baru tahu. Ta'alluqul ilmi, ta'alluqul ilmi kepada ta'alluq ilmi. Thumma tata'aqqalu ta'alluqal iradati. Kemudian kita berfikir kepada ta'alluqnya iradat wa ta'alluqal qudrati, dan kepada ta'alluqnya qudrat at-tanjizi yang bersifatnya tanjiz, pelaksanaan tabi'ul lil mutabi'un lil munqaini, mengikut kepada dua ta'alluq di atas. Wa bainahuma tartibun fit ta'aqquli wal khariji. Wa bainahu, dan di antara sifatnya ilmu Allah, wa bainahuma, dan sifat iradat dan qudratnya Allah, tertibun, itu tertib fit ta'aqquli, di dalam pemikirannya, wal khariji, dan kharij pada kenyataannya. Li'annahu hadithun, karena sesungguhnya itu semua adalah baharu. Wa huma qadimani, sedangkan sifat Allah itu ta'al iradat dan qudrat Allah itu qadimani, keduanya adalah qadim sedia. Kalau lawannya Allah jahil itu hadis, sedangkan lainnya sifat Allah ilmu, iradat, qudrat itu qadim. Wad dalilu ala dzalika, dan adapun dalil atas yang demikian itu ai subutil ilmi, itu maksudnya dalil tetapnya sifat ilmu bagi Allah taala. Wujudul alami wa tarkibihi, yaitu dalilnya apa? Adanya ini alam, wa tarkibihi, dan tersusunnya ini alam, adanya ini alam. Annahu ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, law lam yattasif bil ilmi, sekiranya Allah itu tak bersifat bil ilmi dengan sifat ilmu, la tasifu bil jahli, littisafihi bil jahli, bukan la tasifu, tapi annahu, sesungguhnya Allah ta'ala, law lam yattasif, jikalau tak bersifat siapa Allah bil ilmi dengan sifat ilmu, littisafil bil jahli, karena bersifatnya dengan sifat jahil, walau kana jahilan, bukan, salah. Annahu ta'ala, maaf baca sedikit. Annahu ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, law lam yattasif, jikalau tak bersifat siapa Allah ta'ala bil ilmi dengan sifat ilmu, la tasifu bil jahli, la tasifu bil jahli, niscaya Allah itu tak bersifat dengan sifat jahil. Walau kana jahilan, dan jikalau sekiranya Allah itu jahil, lam yattasif bil iradati, niscaya Allah itu tak bersifat dengan iradat. Walau lam yakun muridan, lam yujad syai'un minal alami, jikalau sekiranya tak ada Allah itu murid dan berkehendak, lam yujad syai'un minal alami, maka tak didapat sesuatu pun minal alami, daripada alam ini. Wa huwa muhalun, maka ini hukumnya adalah mustahil. Kenapa? Limusyahadati wujudihi bil hissi wal ayani, karena terbukti adanya Allah Ta'ala itu bil hissi, dengan perasaan, wal ayani, dan wal ayani. Wa haitsu wajaba lahu ta'ala al-ilmu, dan ketika wajib bagi Allah Ta'ala al-ilmu, apa bersifat ilmu, istahala alaihi dhidduhu, maka mustahillah atas Allah dhidduhu, apa lawannya sifat ilmu. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib pada haknya Allah Ta'ala al-hayatu, apa bersifat hayat, maha hidup. Wa hiya sifatun wujudiyatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala, dan adapun sifat hayatnya Allah itu wujudiyatun qadimatun, ialah satu sifat yang wajib ada, qadimatun sedia, qa'imatun lagi berdiri sendiri, bidzatihi ta'ala, dengan zatnya Allah Ta'ala. Tusahhihu ay tilka sifatu,
tusahhihu yang membenarkan tilka sifatu apa itu sifat lahu ta'ala bagi Allah Ta'ala, membenarkan ayat tasifah, membenarkan sesungguhnya Allah itu ayat tasifah bersifat bil ilmi dengan sifat ilmu, dengan sifat mengetahui, maha mengetahui, wa ghairihi dan lain-lain minas sifati daripada beberapa sifat-sifatnya Allah, ay sifatil ma'ani yaitu sifat-sifat ma'ani kal qudrati wal iradati was sam'i wal basari wal kalami wa hayatillahi ta'ala bidzatihi laysat biruhin. Adapun sifat-sifat Allah itu maksudnya sifat-sifat ma'ani kal qudrati seperti sifat qudrat, kuasa, wal iradati berkehendak, was sam'i mendengar, wal basari dan maha melihat, wal kalami dan maha bertutur kata, maha berbicara. Wa hayatullahi ta'ala dan adapun hayat kehidupannya Allah Ta'ala itu bidzatihi dengan zatnya Allah Ta'ala laysat biruhin, Allah itu hidup tak menggunakan ruh. Wa dhidduha dan adapun lawannya sifat hayatnya Allah, lawan sifat hidupnya Allah al-mautu ialah mati. Fahuwa ta'ala maka sungguhnya Allah Ta'ala la ya wala ta'khudhuhu sinatun wala naum ya. Wujudul aini firman Allah ni. Fahuwa ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tak bangun dan Allah itu tidak tidur. Allah itu tidak tidur. Wala yu'ariduhu fana'un dan tidak pula bersinonim dengan sifatnya Allah Ta'ala itu fana'un wala mautun, tidak pula fana, Allah itu tidak binasa, wala mautun dan tidak pula mati. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ta'khudhu sinatu wala naum itu berlaku di surah apa ya? Surah ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul ya. Ayat kursi ini besar sekali faidah fadilatnya. Kalau dibaca satu kali menjadi benteng, dibaca 10 kali jadi pagar, dibaca 17 kali setiap kali nak keluar rumah jadi pengaman, dibaca 1000 kali merubuhkan istana jin ya. Kalau di rumahnya atau misal kita beli rumah baru, ketika beli rumah baru, rumah itu rumah baru cuman lama, maksudnya rumah lama dibangun cuman baru direhab ya. Pindah ke situ, tahu-tahu ternyata rumah itu kalau lama dah ditunggu jadi rumah jin, ditunggu jin. Ketika pindah situ misalnya ni pintu rumah terbuka dewe, apa nama itu gelas jatuh dewe, lampu mati dewe, bisa jadi di situ banyak jin. Salah satu untuk menghalau jin itu cara macam baca ayat kursi 1000 kali. Sekali duduk itu lebih elok. Berarti mulai dari maghrib sampai nak subuh. Wah, tak kepo. Iko macam Quran sejuk sebelum bukan main. Lisa gitu. Ada keterangannya di dalam kitab namanya Khazinatul Asrar ya, nama kitabnya Khazinatul Asrar. Itu kitab isinya menceritakan tentang fadilah-fadilah ayat-ayat Quran. Kalau kita baca surah Al-Anfal itu fadilahnya apa, kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat sekian fadilahnya apa. Termasuk kunci untuk menolak daripada gangguan jin dan syaitan itu salah satunya mengamalkan surah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum itu. Ayat kursi itu sangat pentingnya ayat kursi. Boleh dibaca, ya, boleh diamalkan. Siapapun boleh mengamalkan. Namun dalam mengamalkan ayat kursi itu untuk yang ada panduannya harus pakai guru. Jangan mengamalkan dewek.
harus pakai guru, tidak boleh ngamalkan dewek. Kalau yang ayat kursi 1000 kali itu ada dalam kitab Khazinatul Asrar tadi. Baca sekali, baca 41 kali. Kalau badan kita gering-gering, maaf misalnya saya sering meruqyah orang sering sakit kepala. Salah satu contoh, dia sering sakit kepala. Sering sakit kepala, tapi pas bawa ke dokter, kata dokter ada sakit apa-apa. Dibawa ke dokter, kata dokter, bapak ada sakit apa-apa, mungkin cuma sakit kepala biasa. Tapi di ronsen sehat. Dia apa lagi ya? Kalau dia apa segala macam tidak ada penyakit, tapi sakit kepalanya sudah hampir bertahun-tahun, hampir 5 tahun. Ketika diruqyah, maka ayat yang pertama yang paling bagus dibaca itu adalah ayat kursi. Dibacakan ayat kursi. Cuman sebelum membaca ayat kursi itu kita amalkan dulu. Itu tadi, baca sekali atau 10 kali atau 17 kali atau 41 kali atau 100 kali atau 1000 kali. Dawamkan setiap hari. Itu yang disebut namanya amalan. Disebut namanya wirid. Apa bedanya wirid dengan zikir? Kan kalau orang tanya, wirid apa? Zikir apa? Kalau wirid itu diambil dari kata warada yaridu atau au arada yuridu. Wirdun sehingga menjadi kata wirdun. Wirid, sesuatu yang didatangkan terus berulang-ulang. Itu namanya wirid. Ketika diamalkan, dibaca terus menerus, berarti namanya wirid. Sudah sembahyang kita baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu menjadi apa? Wirid, karena dibaca terus setiap kali sudah sembahyang. Nah, di dalam wirid ada yang dibaca apa? Zikir. Zikir itu apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Salah satunya ada illallah, subhanallah, astaghfirullah. Itu zikir. Nah, zikir yang terus menerus dibaca, dia berubah, disebut namanya wirid. Nah, itu ayat Al-Quran yang dibaca terus menerus disebut namanya wirid. Salah satu wirid yang kalau banyak wirid yang dibaca namanya aurat. Aurat apa? Wirid, jamaknya wirid tadi, wirdun ya. Wirdun, wirdani, auratun ya. Wirid yang paling bagus dibaca kalau nak amalkan, salah satunya adalah ratibul haddad. Ratibul haddad. Ratibul haddad itu ditulis oleh Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad. Isinya apa? Zikir, ayat Quran, apa lagi? Dan baca-bacaan doa-doa yang baik. Dimulai diawali dengan baca Fatihah, sudah itu baca ayat kursi, terus sampai zikir-zikir yang lain. Termasuk dari dalamnya ada ya latif lam tazal tuhbina bima nazal innaka latif lam tazal tuhbina wal muslimin dan lain-lain. Ada di situ bismillahilladzi la yadurru dan lain-lain. Nah, itu disebut dengan namanya wirid yang terus menerus. Ketika dihimpun jadi satu wirid tadi namanya ratib. Ya. Wirid yang dibaca terus menerus tadi, yang kita baca dalamnya ada zikir, kemudian disusun menjadi satu amaliyah, itulah yang disebut namanya ratib. Nah, wirid zikir yang terhimpun dan didawamkan dibaca menjadi wirid tadi disusun oleh ulama, maka disebutlah namanya ratib. Ratib itu banyak. Kalau disusun oleh Syekh Attas namanya ratib al-Attas. Ada namanya kalau disusun Syekh Haddad namanya ratib al-Haddad dan lain-lain. Kalau kita seberangko juga macam ratib di Ulu Gedong tu sering macam ratib. Ratib apa namanya? Ratib Saman. Disusun oleh Syekh Saman. Ya. Kalau lagi di majlis kita kalau nyusun ratib, wah hebat juga. Siapa? Ratib Muhammad. Siapa tu? Muhammad.
Nah, itu silakan. Jadi itu bedanya apa tadi? Wirid, zikir, ratib. Ya, kita terbuka dikit. Nah, Allah itu tadi la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tak tidur, tak ngantuk dan tak naum. Apa nak? Tidur. Ya, Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Wala yu'ariduhu fanamun wala mautun. Ya. Wad dalilu ala jalika, atas tetapnya Allah tadi itu apa? Dalilnya adanya Allah itu bersifat hayat, adanya ini alam. Annahu ta'ala law lam yattasif bil hayati la tasifu bil mauti. Walau kana mayitan, dan jikalau sekiranya Allah itu mayitan, mati, lam yakun qadiran, niscaya Allah itu tak akan qadiran, mampu, wala muridan, dan tak akan berkehendak, wala aliman, dan tak akan memiliki ilmu. Wa huwa ay adamu ittisafihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi, dan adapun ketiadaan bersifatnya Allah Ta'ala, adamu ittisafihi ta'ala, tiada berkesifatnya Allah Ta'ala bil qudrati wal iradati, dengan sifat iradat, dengan sifat qudrat dan iradat, wal ilmi, dan ilmu, muhalun, itu hukumnya semua adalah mustahil. Idh law kana ta'ala kadzalika lam yujad syai'un minal alami, karena jikalau sekiranya tak ada bagi Allah Ta'ala kadzalika, akan bersifat qudrat, iradat, ilmun, lam hayat, lam yujad syai'un, maka tak akan didapati sesuatu pun minal alami, daripada alam. Wa dzalika batilun, dan ini hukumnya adalah batil. Li'annahu khilaful hissi wal ayani, karena ini sesungguhnya adalah khilaful hissi, menyalahi perasaan, wal ayani, dan panca indera. Wal hayatu la tata'allaqu bi syai'in, dan adapun hayat, hidupnya Allah Ta'ala itu la tata'allaqu bi syai'in, tak berhubungan dengan segala sesuatu. Ya, Allah tadi hidupnya Allah macam mana? Allah hidupnya tidak hidupnya Allah itu laisat bi ruhin, tidak pakai ruh. Kalau kita pakai ruh, kalau kita hidup tak pakai ruh, namanya mayat. Ya. Tak mungkin bisa hidup. Tak mungkin bisa hidup, karena manusia itu terdiri dari dua elemen. Elemen yang tampak dan elemen yang tak tampak. Ini juga menjadi bukti kalau kita ditanya, di mana adanya Allah? Allah itu ada, tak berarah, tak bertempat. Itu biasanya ateis dia. Kalau Allah itu ada, mana buktinya adanya Allah? Ada, ini alam. Biasanya susah nak jawab seperti itu. Maka gampang cara menjawabnya. Macam mana? Kalau ada orang yang bertanya, mana bukti adanya Allah? Ada percaya adanya? Gampang. Tumbuk kepala ke dinding. Ya, bom, hantam ke dinding. Gigi kau sakit apa dah? Sakit. Sakit itu nampak apa dah? Tidak. Sakit itu cuma dirasa. Sama dengan ketika ada kucing, ada anjing, kena tumbur mobil. Ketika ditumbur, mati. Kenapa bisa mati? Karena nyawanya sudah hilang, rohnya sudah hilang. Macam mana bentuk nyawa tu? Bisa dia kata tengok. Tidak tahu. Bentuk nyawa tu berbayang-bayang dulu. Di mana tahu? Tengok di TV. Itu TV, tidak ada masuk cerita. Ya. Tak nampak. Kalau roh saja kita yakin ada, apalagi Allah. Kebukti. Lalu macam mana hidupnya Allah? Hidupnya Allah tak beruh. Kok bisa hidup? Ya Allah, tak sama dengan makhluk. Yang butuh ruh cuman makhluk. Itu mustahil Allah itu berruh. Law kana ya bisyai. Wa hiya wal hayatu, dan adapun hidupnya Allah Taala itu, maha hidupnya Allah Taala itu la tata'allaqu bi syai'in, tak berhubungan dengan segala sesuatu. Wa hiya syartun aqliyun fi sifatil ma'ani. Wa hiya, adapun sifat hayat itu adalah syartun aqli, syarat secara akal, fi sifatil ma'ani, pada sifatnya ma'ani. Yalzamu min wujudiha wujudu sifatil ma'ani. Yalzamu, yang wajib, yang lazim, yang wajib, min wujudiha, daripada adanya sifat hayat,
wujudu sifatil ma'ani, apa adanya sifat-sifat ma'ani. Ya. Kalau Allah hidup berarti Allah punya sifat qudrat, iradat, ilmun dan segala macam. Pasti itu, ya. Dan ini menjadi syarat akli bagi adanya sifat ma'ani yang di atas. Ma'addaha, menjadi wajib adanya sifat ma'ani ma'addaha, daripada sesuatu yang selain sifat-sifat ma'ani. Wa min adamiha, dan daripada ketiadaan sifat-sifatnya Allah Ta'ala ada al-adam. Wa min adamiha al-adamu, dan daripada ketiadaan sifat hayat al-adamu, maka tidak ada sifat yang lain. Wa haitsu wajabat, dan sekira-kira wajib lahu baginya Allah Ta'ala al-hayatu, apa bersifat hidup, istahala alaihi dhidduha, maka mustahillah atasnya Allah Ta'ala bersifat selain sifat hidup, ya. Mustahil. Kalau Allah hidup berarti mustahil Allah itu mati. Kalau Allah mati mustahil Allah itu menciptakan segalanya alam. Kalau Allah mustahil ini alam, maka tidak ada ini alam. Maka wajib bagi Allah bersifat hayat. Allah wajib bersifat hidup. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajiblah pada haknya Allah Ta'ala as-sam'u wal basar, apa bersifat sama' dan basar. Sama' maha mendengar, al-basar maha melihat. Wa huma sifatani qadimatani qa'imatani bidzatihi ta'ala. Wa huma, dan adapun keduanya sifat sama' dan basar itu, sifatani ialah dua sifat, qadimatani yang qadim keduanya, qa'imatani lagi berdiri sendiri keduanya itu, bidzatihi ta'ala dengan zatnya Allah Ta'ala. Yang kasyifu bihima al-mawjudu, yang kasyifu yang terinkishaf, terbuka, bihima dengan kedua sifat sama' dan basar, al-mawjudu apa segala yang mawjud, min zawatin daripada zat-zat, wa aswatin dan suara-suara, wa alwanin dan warna-warna, wa ghairiha dan lain-lain daripada segalanya. Wa ta'alluquhuma ta'alluqum kisyafin, wa ta'alluquhuma, dan adapun ta'alluq hubungan sifat sama' dan basar, ta'alluqu inkisyafin ialah ta'alluq inkisyaf, ta'alluq keterbukaan. Kata'alluqil ilmi, seperti ta'alluqnya sifat ilmu. Wa yajibu alaina, dan wajib atas kita apa, an na'taqida, wajib atas kita meyakini, annal inkisyafa al-hasila bis sam'i, sesungguhnya segala yang terinkishaf, segala yang terbuka, al-hasila yang terhasil, bis sam'i dengan sifat sama', ghairul inkisyafil hasili bil basari, ialah tidak terinkishaf hasilnya itu, ghairul inkisyafil hasil, tidak terinkishaf, tidak terbuka hasilnya itu, bil basari dengan basar, dengan penglihatan. Wa annal inkishafal al-hasila, dan sesungguhnya segala sesuatu yang terbuka, al-hasila yang terhasil, bikullin minhuma daripada masing-masing daripada keduanya, sifat sama' dan basar, ghairul inkishafil hasili bil ilmi, ialah ghairul inkishafi, tiadalah terinkishaf, terbuka, al-hasil yang terhasil, bil ilmi dengan ilmu. Wa anna likullin minal inkishafati thalathati, dan sesungguhnya bagi masing-masing daripada inkishafat, perkara-perkara yang terbuka, as-thalathati yang tiga, sama', basar dan ilm tadi, haqiqatun, itu semua adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yufawwidu, yang menyerahkan apa, kullun min ilmaha, akan pengetahuannya Allah Ta'ala, akan pengetahuannya ilmu, akan pengetahuannya inkishafat, ilallah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi kita tu meyakininya Allah macam mana? Kita wajib meyakini inkishaf, keterbukaan. Allah itu bisa mendengar, Allah itu bisa mendengar bukan karena melihat. Allah itu melihat bukan karena ilmunya, tapi Allah itu melihat karena kekuasaannya, karena hakikatnya, ya. Kalau kita bisa nengok karena apa? Karena melihat dengan mata. Kita bisa mendengar karena ada telinga. Nah, kalau Allah melihat dan mendengarnya, tak menggunakan telinga, tak menggunakan mata. Walaisal amru, dan tiadalah satu perkara itu, ala ma na'haduhu min annal basar, atas segala satu yang kita percaya akan ma itu, min annal basra, daripada sesungguhnya basar,
penglihatan, yufidu dapat memberi faedah bil musyahadati dengan adanya persaksian, wuduhan yang jelas, fauqal ilmi di atas ilmu. Bal jami'u sifatihi ta'ala, akan tetapi sesungguhnya bal jami'u, akan tetapi semua sifat-sifat Allah Ta'ala tammatun, itu ialah sempurna, maha sempurna, kamilatun, yang sempurna, tamat sempurna, kamilah sempurna, ya. Yastahilu, yang mustahil, alaiha atasnya Allah, atasnya sifat kesempurnaan Allah, al khafa'u apa berhasil, waziyadatu bertambah, wan naqsu dan berkurang, ila ghairi dzalika daripada lain-lain yang demikian itu. Fahuwa ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala la ya'zubu an sam'ihi mawjudun, tak tertutupi, tak menutupi an sam'ihi daripada pendengarannya Allah Ta'ala, mawjudun apa sesuatu yang ada, wa in khafas wa in khufiya sekalipun itu dikhawat, wa in khufiya sekalipun itu dibuat samar, wala yughibu an basarihi dan tak hilang daripada pandangannya Allah Ta'ala syai'un apa sesuatu, wa in duqqa sekalipun itu dibuat picik, wala yadfa'u sam'uhu ba'du dan tidak menolak kepada pendengarannya Allah sesuatu, kepada pendengarannya Allah kepada pendengarannya Allah Subhanahu wa taala ba'du apa setelahnya, wala yuhjabu dan tidak ditutup, wala yuhjibu dan tak menutup ru'yat tahu kepada penglihatannya Allah Ta'ala, dhalamun atau dhalamun akan kegelapan. Penglihatan pendengaran Allah tak terhalang, pendengaran Allah tak terhalang, penglihatan Allah tak tertutup, dhalamun dengan adanya kegelapan. Yasma'u ta'ala, maha mendengar Allah Ta'ala, min ghairi asmakhatin wa adhanin, maha mendengar Allah Ta'ala min ghairi asmahatin, tanpa ada menggunakan lubang telinga dan telinga, wa yara dan maha melihat Allah Ta'ala min ghairi hadanatin wa ajfanin, tanpa adanya mata dan pelupuk mata, kama ya'lamu sebagaimana maha mengetahuinya Allah bi ghairi qalbin, tanpa menggunakan qalbin perasaan dan hati, wa yabtashu min ghairi jariyatin dan membuat segala satu min ghairi jariyatin tanpa membutuhkan pembantu, wa yakhluqu min ghairi alatin dan maha membuat Allah Ta'ala min ghairi alatin tanpa menggunakan alat. Id la tushbihu, karena sesungguhnya, karena la tushbihu tak menyerupai, sifatuhu apa sifatnya Allah Ta'ala, tak serupa sifatnya Allah Ta'ala, sifatil khalqi, jamak muannas sifatil khalqi, tak menyerupai sifatnya Allah akan sifat-sifatnya makhluk. Kama la tushbihu sebagaimana tak menyerupai, dzatuhu apa zatnya Allah Ta'ala, zawatil khalqi akan zat-zatnya makhluk. Nah, itu sifat Allah selanjutnya sama dan basar. Allah mendengar tak sama mendengarnya dengan mendengar makhluk. Allah melihat tak sama melihatnya dengan melihatnya makhluk. Allah mendengar tak pakai lubang telinga, Allah melihat tak pakai mata dan pelupuk mata. Ini bedanya. Wa'lam dan ketahuilah olehmu, anna lis-sam'i wal basari, sesungguhnya lis-sam'i bagi pendengaran, wal basari dan bagi sifat sama, sifat melihatnya mendengarnya Allah, wal basari dan bagi sifat mendengarnya Allah Ta'ala, sifat mendengar dan melihatnya Allah Ta'ala. Salasatu ta'alluqatin, ialah memiliki 3 ta'alluq. Tanjiziyan qadiman, yang namanya tanjiziyan qadiman. Apa tanjiziyan qadiman itu? Pelaksanaan itu qadiman, sedia, selalu ada. Wa huwa at-ta'alluqu bi dzatillahi ta'ala, yaitu ta'alluq yang berhubungan dengan zatnya Allah Ta'ala, wa sifatihi dan sifatnya Allah Ta'ala. Wa salahiyan dan berta'alluq kepada ta'alluq salahi, layak ada, qadiman, layak adanya dengan sedianya Allah Ta'ala. Wa huwa yaitu adapun salahil qadim at-ta'alluqu bina qabla wujudina,
berta'alluq kepada kita sebelum adanya kita. Ya, berta'alluq, berhubungan sama' dan basar Allah itu ada dengan kita, ada sebelum adanya kita. Ya. Wa tanjiziyan hadithiyan, dan pelaksanaannya yang baharu. Wa huwa, adapun tanjiziyan hadithan at-ta'alluqu bina ba'da wujudina, yaitu berhubungan dengan kita setelah adanya kita. Fata'alluqu muttahidun, maka ta'alluqnya itu muttahidun, satu. Was-sifatu muta'addidatun, sifatnya berbilang-bilang. Kok apa tu? Kitab saya kok tak jelas. Apa hurufnya? Waw, sudah tu? Ha. Dah apa lagi? Hah? Oh, qaf. Oh. Di kitab saya tu hurufnya ha macam sin, macam nun, ada sudah tu. Ya. Maklum cetakan manusia, tak? Ikolah namanya baharu. Wasifatu muta'addidatun, dan ada pun sifat-sifatnya Allah itu berbilang-bilang. Wa haqqa sudah qaf ta qaf, ya. Oh, wa haqqaituhuma. Betul. Ya Allah. Ya. Tak jelas kita, tulisannya tak jelas. Wa haqa'iquhuma, dan adapun hakikat keduanya itu mutaghayyiratun, ialah mutaghayyir, berubah-ubah. Ya. Wa dhidduhuma, dan adapun lawan daripada sifat keduanya, ay dhiddus sam'i wal basari, yaitu lawan sifat sama' dan basar. As-samamu wal am. Ya. Sifat as-samam. Apa samam tu? Kalau mendengar berarti lawannya tuli. Wal am, basar, melihat, berarti maha buta. Wad dalilu ala dzalika, dan adapun dalil atas yang demikian itu ay thubutis sam'i wal basari lahu ta'ala, yaitu tetapnya sifat sama' dan basar Allah Ta'ala. Lahu ta'ala sam'iyun, bagi Allah Ta'ala itu bersifat mendengar. Wa huwa qawluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, wa huwa as-sami'ul basir, dan adapun Allah itu as-sami'u, maha mendengar, al-basir, lagi maha melihat. Wa qawluhu ta'ala, dan adapun firman Allah Ta'ala, wallahu basirun bima ta'malun, dan Allah itu maha melihat dengan apa-apa yang kamu kerjakan dan kamu ketahui. Bima ta'malun, ya. Nah, itu firman Allah Ta'ala, wallahu basirun bima ta'malun. Sifat sama' dan basar tak bisa-bisa. Sama' lawannya samam, peka. Basir lawannya amyun, peka, buta. Peka tuli sama apa dah? Sama, ya. Peka buta. Iko sama dengan kalau orang buta, orang peka berimaman dengan orang buta. Ya, peka buta. Sekok peka, sekok buta, sekok bisu. Berimaman bertiga. Sudah larat tu lagi. Ya. Kata peka jadi imam, kata bisu jadi imam. Yang buta pada nampak apa sujud, apa rukuk. Yang peka kau dah rani pula, tegak banyak. Kenapa? Bertiga je imam. Tu larat. Kalau ada bertiga kau, mana yang didahulukan jadi imam? Maka yang didahulukan orang buta. Kenapa? Kalau lah buta jadi imam, jadi makmum, yang jadi imamnya orang peka, tak ngerti apa sujud, apa rukuk sih. Salah-salah jadi kaki. Nah, itu kalau bertiga. Ya, ada peka, ada bisu, ada tuli, ada buta. Ya, maka yang buta jadi imam. Kenapa kalau yang buta kan jadi imam, walaupun yang salah-salah masih bisa diingatkan. Allahu Akbar. Ya dah dapat, ya. Cuma niko kalau bertiga-tiganya ada. Tapi kalau misalnya imam jadi imam itu ada syaratnya. Yang paling bagus itu fasih, faqih, wara'. Nya fasih, faqih, ahli fikih pula, wara'. Ya. Kalau misalnya iko fasih laidah,
Pada fikih dah cari yang paling warak. Yang paling warak kan yang paling dikit dosa buat dosanya. Ya. Kalau fasih dah ketik, faqih dah ketik, warak dah ketik, cari yang paling tua. Ada 10 orang, siapa paling tua? Kita rasa sama preman, pada merampok. Siapa jadi? Awak bila awak paling tua. Kenapa dipandang daripada umur? Fasih dah ketik, faqih dah ketik, warak dah ketik, paling tua dah ketik, sama baiklah. Maka cari yang paling dikit muat dosa. Sesama baik, pezina juga, pemabuk, you cari. Cari yang paling banyak berzina siapa? Tu cari jadi makmum. Yang dikit berzina jadi makmum. Contoh. Dah ketik galau-galau, tinggal dipilih. Tapi rasanya adalah di situ. Sinan ini usianya belakangan. Sebab kenapa? Tuanya seseorang, terkadang semakin tua semakin orang itu semakin tak ada fasih. Ngapa? Gigi dah lepas galau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bayu Ar-Rahman lah. Gigi dia ketik macam mana? Maka jadi dah ada kurang fasihnya. Jadi macam mana? Kalau misalnya dia sudah tua, fasihnya berkurang. Ada yang lebih muda, ada lebih fasih, lebih alim, lebih faqih. Yang tua sadar diri. Kenapa? Khawatir kaget menyebabkan sembahyang tak ada sah. Yang muda tahu diri. Jangan pula mentang-mentang awak muda fasih nak maju ke depan itulah gawe. Jangan juga dah boleh. Yang tua sadar diri, yang muda tahu diri. Makanya dalam kita sembahyang tu galak bertolak-tolak. Buatlah. Itu adab namanya. Ya, tata krama. Ya, bukan berarti kita tu nak jadi dak. Makanya kadang kalau ada guru sesama guru, itu bertolak-tolakan tu. 10 menit bertolakan. Aku pula. Ya, tak jadi sembahyang begitu. Dia bertolak-tolak kan lo kan. Tapi ujung-ujungnya tetap maju ada juga. Kenapa? Itu adab tata krama. Ya. Adab tata krama. Bukan berarti kita tu lebih alim, lebih pandai dari orang. Tapi kalau ada yang lebih alim, betul-betulnya guru alim, tua, warak, alim, fasih, tua pula warak, itu jadi imam. Ya. Nah, kita pun yang muda-muda, yang kita yang tua tadi sadar diri, sekali-kali suruh anak muda jadi imam. Kenapa? Belajar. Sebab yang muda kan lah kaget yang gantikan yang tua. Nah, itu namanya regenerasi. Tuh, buta peka. Sifat manusia benar. Kita kini kau banyak yang buta dengan kebaikan. Banyak yang peka dengan kesusahan. Kanti sebelah kadang susah makan, susah minum. Kita enak-enak baik. Kita kadang tengok ada orang berbuat maksiat, kita buta dan nak menegur. Pada setidaknya ditegur. Itu namanya buta dan peka majazi. Buta peka majazi. Nah, Allah itu bersifat Sami' Basir. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'u ala anfusikum fid du'a'i fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiba innakum tad'una sami'an qariba mujiba. Itu apa maksud arba'u? Bukan empat-empatnya. Nah, arba'u ala anfusikum ay la tarfa'u aswatikum, janganlah engkau angkat suaramu ala anfusikum atas dirimu fid du'a, ketika berdoa. Jangan tarfa'u aswatakum, jangan engkau angkat, jangan engkau keras-keraskan suaramu fid du'a, ketika berdoa. Fa innakum, maka sesungguhnya kamu itu la tad'una asamma wala ghaiba, kamu itu tidak berdoa asamma, kepada yang apa? Asam, kepada yang peka, yang tuli, wala ghaiba, kamu itu tidak berdoa kepada yang peka, wala ghaiba, dan tidak berdoa kepada yang ghaib. Annakum tad'una sami'an qariban mujiba, sesungguhnya kamu itu berdoa memohon sami'an, kepada yang maha mendengar, qariba, lagi maha dekat, mujiba, lagi maha menjawab, mendengar doa. Wa ma'na arba'u ala anfusikum, dan adapun makna arba'u ala anfusikum, makna hadis tadi, ay ishfaqu 'alaiha, ishfaqu 'alaiha, bermakna
Maknanya apa? Guru punya tafsir, ditafsir lagi. Bimakna la tarfa'u aswatikum bid-du'ai. Jangan engkau angkat suaramu bid-du'ai ketika berdoa. Jangan kau keraskan suaramu ketika berdoa. Maksudnya mengeraskan suara itu macam mana? Maksudnya begini. Berdoa itu jangan sampai orang lain itu risih. Ya Allah, jangan macam itu maksudnya. Ya, bukan berarti kita doa Allah, bukan. Tetaplah kalau nak ajarkan orang nak dengarkan kan sama-sama. Maksudnya kalau kita berdoa dewe itu, oh, jangan. Kenapa? Allah tu dapat peka. Ya. Allah tu ada. Allah Maha mendengar. Itu hadis Nabi. Jadi asbabul wurudnya macam itu. Jangan dipakai dalil kayak gitu. Wih, kalau berdoa nyampe macam mana? Jangan. Kita tak nganing kalau berjamaah tetaplah dikeraskan supaya orang nganing. Sebab kenapa kalau berdoa tu doanya harus domirnya dirubah galau-galau dan doanya yang jamak-jamak saja. Jangan yang sama-sama dengan orang. Ya. Jadi doanya itu dijaharkan. Kalau doa berjamaah, satu doanya itu untuk galau-galau. Yang kedua, doanya itu mencakup kepada seluruh jamaah. Sebab kenapa? Sebab jamaah itu terkadang kita minta imam minta A, terkadang jamaah minta B. Maka baca doa itu keras-keras, dikeraskan, dijahar, bukan dikeras tapi dijahar. Allahumma dafa'annal wala wal bala wal waba. Amin. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina. Amin. Kita aminkan makmum yang baca doa membaca itu. Nah, kalau domirnya untuk dewe, Allahumma firli dhunubi wa liwalidayya, jangan diaminkan. Kenapa? Itu berarti imam pelit. Berdoa untuk dewe. Maka penting belajar domir. Bukan saya nyebut, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, kau punya kitab juga namanya Hasyiah Ibrahim Al-Bajuri, Hasyiah Bajuri. Hasyiah penjelasan dari kitab Fathul Qarib. Di situ diterangkan oleh beliau ketika menjelaskan tentang doa kunut. Doa kunut itu kan Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Amin. Ya. Kalau ada imam baca Allahumma hdini fiman hadait, enggak usah diaminkan. Berarti untuknya dewek lah. Berdoa untuknya dewek tapi minta aminkan dengan kita. Jangan nak. Berarti imam pelit, imam lokek. Jadi bukan lokek duit baik, lokek berdoa dogo. Bukan kata saya, kata Syekh Al-Bajuri di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri daripada Hasyiah Fathul Qarib itu. Nah, berdoa macam itu. Doanya juga. Doanya dah sama kadang itu. Allahumma a'tini kita, Allahumma a'tini, ya Allah ya Tuhan berikanlah kepadaku zaujan hasanah, istri yang baik. Kan gila punya 4. Ya. Doa yang sesuai lah. Jadi kalau doa sama-sama, ya doanya untuk makna yang am. Kalau dewek-dewek terserahlah. Kalau dewek-dewek terserah. Ya Allah, saya minta bumi 5. Ya Allah, kebun aku ruang luas. Terserah. Ya. Ya Allah, anak aku cuma 2, tambah 12 lagi Allah. Misal ya. Misal. Terserah. Tapi kalau dewek. Nah, kalau berdoanya tadi dewek jangan la tarfa'u apa? La arba'u ala anfusikum. Apa maksudnya tadi? La tarfa'u aswatikum, jangan keras-keras suara dalam berdoa. Kenapa? Allah itu la tad'u an alla du'asamma wala ghaib. Kamu jangan berdoa. Allah tu bukannya peka. Allah tu bukannya tu tuli. Allah tu mendengar, qariban mujiba, dekat dengan kita, menjawab semua doa kita. Jadi doa biasa. Allah. Bila perlu sambil menangis. Sambil menangis. Cubalah kita tengok pengemis kalau pasti ibu hati kita. Allah pun macam itu. Tapi jangan pula jelo-jelo tolong. Jangan macam tu amat. Ya. Allah tu dengar ni. Itu maksudnya. Lah, apa hubungannya hadis kau dengan hadis itu menjadi dalil bahwasanya Allah itu tidak peka. Nah, itu maksudnya, ya. Wa qad ajma'a ahlul milali wal adyani, dan sungguh telah ajma'a, berijma', bersepakat ahlul milali, para ahli agama, wal adyani. Milal ini mufradnya millatun. Millah itu agama.
Adyanu jamak daripada din. Ya, jadi millatun millatani jamaknya milal. Dinun dinani adyan. Jadi wa ajma'a ahlul milali wal adyani, dan telah bersepakat siapa para ahli agama, ahli-ahli pemuka agama, ala annahu sami'un basirun, atas sesungguhnya Allah Ta'ala itu sami'un basirun, maha mendengar, basirun lagi maha melihat. Wa aidan, dan juga law lam yattasif subhanahu ta'ala, jikalau sekiranya tak bersifat siapa Allah Subhanahu wa ta'ala bis-sam'i wal basari, tak bersifat dengan sifat sama' dan basar, lazima ayyattasifa bis-sami' wal 'am, maka wajib bersifat siapa Allah Ta'ala ayyattasifa bersifat bis-sanami dengan peka dan buta. Lakin ittisafuhu bihima, akan tetapi bersifatnya Allah Ta'ala bihima dengan sifat samam dan ami, dengan sifat peka dan buta tadi, batilun, itu hukumnya batil. Li'annahuma, karena sesungguhnya sifat samam, sifat buta dan peka, sifata nafsin, adalah dua sifat yang penuh kekurangan. Azan ayo lanjut dikit. Wan nafsu alaihi ta'ala, dan adapun kekurangan alaihi atasnya Allah Ta'ala, muhalun, hukumnya adalah mustahil. Fabatala ma uddiya ilaihi, maka batallah segala yang ditunaikan kepadanya. Fasalata lahu, maka tetaplah lahu bagi Allah Ta'ala as-sam'u wal basar. Kalau itu mustahil Allah bersifat kekurangan, mustahil Allah bersifat peka dan buta, maka sabata tetaplah lagu bagi Allah Ta'ala as-sam'u wal basar, apa bersifat maha mendengar dan maha melihat. Kita jawab azan ini. Jadi kalau sifat ma'aninya Allah yang selanjutnya adalah as-sam' wal basar. Jadi sama' dan basar. Mungkin ada yang nak ditanyakan? Dipersilakan. Ada? Ya. Jadi untuk membaca, saya ingatkan dikit bagi yang nak mengamalkan membaca ayat kursi. Kalau baca Ratibul Haddad sebenarnya sudah baca kursi. Tapi kalau untuk melunturkan pengaruh sihir, itu ayat kursinya caranya ambil air hujan. Ya, ambil air hujan, kemudian diambil air hujan itu dibacakan ayat kursi 41 kali, ditambah ada doa tambahannya. Allahumma innaka aminun min kulli syai'in habis. Agak panjang dah. Catat guru, itu ijazahnya, dia bisa sembarangan lagi. Nengok dulu orang itu, semayang pernah apa begitu, kalau kak buat gitu. Itu, tapi kalau nak baca-baca saja itu, ayat kursi 41 kali. Mendeteksi sihir itu ada caranya. Ya. Jangan dikira zaman kinilah canggih deteksi sihir. Wah, jangan salah. Semakin canggih ini kok semakin hebat sihir. Bahkan orang bisa mensihir melalui foto. Cuman melalui foto. Mana foto ini gampang. Orang ambil di Facebook, di Instagram, di apa sudah bisa. Ya, na'udzubillah. Maka hati-hati. Sihir itu ada. Sihir itu ada. Sihir itu termasuk yang gaib, dan kepada yang gaib kita wajib percaya. Mana dalilnya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimunas shalah. Kita adalah beriman, dan orang beriman itu percaya dengan gaib. Sihir, hati-hati. Sihir itu masih ada sampai sekarang. Banyak ada kasus kejadian sihir, banyak sekali. Ada dulu saya pernah meruqyah orang, sudah dari tahun 2008 dia stroke. Dari 2008 berobat ke dokter, katanya stroke. Ternyata setelah diruqyah satu keluarga, itu bukan stroke yang karena sakit, tapi stroke karena penyakit sihir. Diruqyah,
dicari keluar buhul. Buhul itu sesuatu yang ditanam ya. Buhul itu media sihir tadi. Dicari kemudian dihancurkan buhulnya, diruqyah. Yang asalnya tidak bisa berjalan, ketika sudah diruqyah itu muntah segala macam sudah diruqyah tahadduts bin ni'mah dengan izin Allah bisa tegak, bisa berjalan. Ternyata dia bukan stroke karena sakit, tapi stroke-nya itu karena sihir. Alhamdulillah. Parahnya sihir itu ada, dan sihir itu nyata, dan setiap kita wajib menghilangkan sihir itu. Sihir itu bacaannya tidak mesti, kadang bahasa Melayu bisa. Ilmu-ilmu bengin kan, ilmu-ilmu Melayu itu ada yang bacaan-bacaan itu. Kau ku hulu aku ke ilia, bertemu kita dalam satu peraduan, maka jadilah kita bersama. Lut, itu satu namanya pelet. Ya. Jangan diamal, pelet itu sihir juga. Termasuk sihir pelet itu. Misal, jok ngapa? Tengok cantiknya cewek. Kecil. Tengok besok kalau betina tu jadi cewek aku macam mana? Jadi pacar. Aku bagi motor. Okey, pakai pelet. Wah. Betina tu tegur, abang sayang, laju jam. Datik dia tengok kecuali abang seorang pula. Pelet tu. Ya, pelet. Pernah. Jadi ada orang datang ke rumah, sudah saya ngisi di radio, pengajian di radio, subuh-subuh jam 6 lah datang ke rumah. Kata saya, apa hal ya Pak datang ke rumah jam-jam subuh kelamu. Anak saya guru. Apa hal ya? 3 hari kau yang ditengok budak tu terus makan tak nak tidur tak nyenyak, sembahyang ni tak mandi dan tidak lah 3 hari guru. Kata saya, ya Allah. Jadi saya tanya, apa yang kau tengok? Kau fikir si anu pula. Apa yang kau tengok? Si anu pula. Kau siapa? Kenal lagi? Tak kenal. Aku cuma kenal sepok tu lah. Nah, sudah santet kenal. Apa nama? Pelet. Akhirnya diruqyah. Sudah diruqyah, mandi pakai air ruqyah. Sudah itu hilang, bersih. Wow, ternyata ada jin yang jin apa tadi kan? Jin pelet kau tadi ada di badan si anak itu. Ditanya, kau apa? Aku dikirim. Siapa yang ngirim? Si anu. Ngapa? Biar dia kena dengan ini. Alah pergi ya. Pergi jin. Sadar, sehat. Itu hati-hati. Sihir itu ada. Jadi untuk melindungi kita tadi, salah satu caranya itu tadi ya, banyak-banyak baca Ratibul Haddad. Dawamkan setiap hari. Yang kedua, sudah dapat ijazah Ratibul Haddad belum? Lah dapat ijazah sanadnya sudah dapat belum? Sebagian sudah, ada yang belum. Nah, kalau nak lagi saya bagi ijazah sanad. Ijazah sanad mengamalkan Ratibul Haddad. Itu penting, sanad mengamalkan. Nah, tapi kalau yang sudah beli buku hijau itu, ada buku yang saya tulis itu Majmu'ana fi Afil A'malil Yaumiyah, itu di situ sudah ada sanadnya, sudah dapat ijazahnya. Satu Ratibul Haddad. Yang kedua tadi banyak-banyak baca Quran. Yang ketiga itu tadi, yang baca apa tadi? Ayat kursi 41 kali. Jadi medianya kita ambil air hujan. Kenapa air hujan? Boleh ledeng? Boleh. Air hujan itu yang paling bagus. Dalam kitab An-Nawadhir dikatakan air hujan itu adalah air yang belum terkontaminasi dengan buruknya sifat manusia. Kalau air ledeng itu sudah proses manusia. Apalagi air yang dalam bak lah dia obok-obok, lah sudah kena tangan jahil manusia. Tapi kalau air hujan dia masih murni, masih bersih. Dan itu bisa menjadi media. Ingat, bukan karena air hujannya, tapi media untuk menghilangkan sihir. Cuma sebagai perantara saja. Jadi dibacakan sudah 41 kali. Kalau untuk menghilangkan itu tadi, pelet segala macam tadi itu, baca itu 41 kali. Hujan kok, kita hujan semalaman, lupa pula nampung misalnya kan. Besok kalau hujan lagi, tapi yang berdoa hujan, nanggung. Tak siko payah. Kalau hujan lagi ditampung, boleh segelas atau seteko lah. Dibaca kursi dulu 41 kali. Dan itu doa, ya Allah, tolong ya Allah jadikan ayat ini sebagai media untuk perantara kami dijauhkan dari gangguan sihir dan gangguan jin dan segala macam. Nah, kalau yang nak doanya tadi Allahumma innaka bisa itu,
Itu hanya orang-orang tertentu yang saya bagi. Nengok dulu orangnya macam mana. Bahaya lagi kalau bagi masing-masing. Ya. Jadi tengok dulu. Nah, itu silakan dibaca. Tapi tanpa doa itu pun insya Allah sudah mujarab. Yang penting kita yakin. 41 kali. Sudah tu ditiup, sudah tu dimasak. Namun lebih afdalnya sebelum membaca itu tetaplah kita awali pertama membaca Al-Fatihah. Baca Fatihah dulu. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-kalamu wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بالاستقامة تتبعها الكرامة وتحشرنا بعبادك الصالحين بالسعادة والكرامة في الدين والدنيا والآخرة إلى يوم القيامة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا وهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.